Masyarakat Riau. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, duduk. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi iya, sampai juga jongkok wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para ketua adat Melayu yang saya hormati, yang kita cintai dan kita banggakan, Bapak Gubernur Riau beserta keluarga besar Forkompimda Provinsi Riau, Pak Wakil Gubernur, Pak Kapolda yang kita cintai, seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, ini Ketua Ansor tadi sudah memberikan semangatnya buat kita semua, bahwa salah satu bukti bahwa kita setia dengan baiat adalah malam hari ini. Dan Banser dimanapun memang selalu siap untuk kehujanan dan untuk kepanasan. Karena Banser ini cara menjaga ulama adalah agar ulamanya tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Jadi agar kiainya nggak kepanasan dan nggak kehujanan, maka kalau Ansor musim hujan ya kehujanan, Banser musim hujan kehujanan, musim panas kepanasan. Makanya besok insya Allah Banser itu masuk surganya lebih dulu dari para kiai. Banser lebih dulu masuk karena mesti ngecek lokasi. Setelah semuanya aman keluar lagi. Jadi Banser itu kecuali kalau dipanggil lagi sama kiainya suruh mijiti, lalu masuk lagi. Jadi itu sudah. Jadi makanya kalau acara maulid, acara apapun yang kehujanan ya Banser, yang kepanasan ya Banser. Itu dari dulu. Jadi makanya kalau ada kehujanan ini nggak ada masalah buat Banser. Apalagi kita ini sedang memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Nabi yang kita peringati, ini kelasnya Nabi. Batas teritorinya berbeda dengan bupati. Kalau bupati batas teritorinya antar kabupaten. Kalau gubernur batas teritorinya antar provinsi. Kalau presiden batas teritorinya antar negara. Tapi karena ini Nabi, tidak ada batas teritori. Yang ada adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Kenapa? Karena tugas utama Nabi itu satu. Apa? Menyelamatkan manusia selamat kembali kepada asalnya. Jadi setiap Nabi itu tugasnya satu, menyelamatkan manusia agar selamat kembali ke kampung asalnya. Makanya Nabi Muhammad ini bukan Nabi satu-satunya. Ini Nabi terakhir.
Rasul terakhir yang mengingatkan kepada manusia agar manusia nggak lupa kalau manusia itu pulang kembali ke hadapan Allah. Karena manusia ini aslinya bukan di Riau, aslinya bukan di bumi, aslinya adalah dari langit. Jadi dari galaksi yang dimana galaksi ketujuh, di situ ada manusia. Berkawan tetanggaan sama iblis, bertetangga sama malaikat, itu manusia. Terus diturunkan ke sini, ke kampung halaman yang bukan halaman manusia, ke kampung halamannya sapi. Bumi ini kampung halamannya sapi, kampung halamannya kambing, kampung halamannya babi, kampung halamannya anjing. Ya, makhluk-makhluk yang ada gajah, singa, itu kampung asli sini. Kalau manusia bukan, manusia penduduk langit, turun ke sini sebagai alien. Jadi manusia ini alien yang sesungguhnya, Pak Gubernur, Pak Kapolda. Jadi ini alien ini, pendatang langit. Makanya karena pendatang, manusia ini walaupun kekuatannya kayak apa, kalau baru lahir menyesuaikan dirinya agak lama. Karena bukan penduduk asli. Kalau mentok penduduk asli, begitu lahir dia langsung berenang. Kucing begitu lahir langsung bisa makan. Sapi cuma 3 hari bisa makan. Tapi kalau manusia menyesuaikan dirinya lama, sampai 9 bulan baru belajar jalan. Karena bukan penduduk asli sini. Tapi karena sifatnya adalah sifat pemimpin yang turun, maka walaupun kecilnya paling lemah, begitu besar paling rakus luar biasa. Kecil dikasih minum susu, itu kalau banter dikit melet-melet keselak. Tapi kalau udah gede, apa aja masuk. Air putih masuk, bir masuk, apa saja masuk. Ini manusia. Kecil dikasih makan pisang, berat dikit melet-melet. Kalau sudah gede apa saja masuk. Aspal masuk. Cor masuk. Apa saja masuk. Minyak masuk. Itu manusia. Dari bau yang paling harum dicium-cium, bau yang paling busuk dicium-cium. Makanya kadang ujung kuku sudah bernanah diutek-utek dicium juga. Itu manusia. Mau ini kecilnya memang lemah, tapi kalau udah gede luar biasa. Makanya di mana manusia datang yang lain pasti menyingkir. Hutan dijaga harimau. Puluhan tahun hutan Sumatera tidak ada masalah dijaga harimau. Begitu manusia masuk, hutan habis. Sekian puluh tahun gunung dijaga oleh terenggiling, oleh king cobra, tetap utuh, nggak pernah habis. Begitu manusia masuk gunung, gunungnya habis. Wah, ini rakusnya luar biasa ini. Ini manusia luar biasa, walaupun tangannya kecil tapi habisin apa saja. Ikan yang pandai berenang, begitu manusia datang habis. Walaupun manusia nggak punya sirip dan nggak bisa berenang, disetrum, dijaring, dipotas, dipancing, habis. Kalau nggak diuruk kolamnya, habis. Manusia. Wah, ini manusia. Itu. Nah, angkasa yang demikian hebat kelihatannya dibikinkan pesawat lewat. Lautan yang gelombangnya demikian gede bikinkan kapal lewat. Burung yang pandai berenang kedapatan manusia habis, ditembak, dipulut, dijaring, bahkan masih bertelur diambil telurnya. Manusia ini hebat. Makanya jangan sampai lupa rakusnya manusia ini suatu saat pasti akan mendapatkan tanggung jawabnya kembali. Maka diingatkan. Lah makanya Nabi itu banyak mengingatkan. Diingatkan oleh Nabi Adam,
masih satu keluarga. Diingatkan oleh Nabi Idris, sudah beranak pinak, tapi nggak percaya. Diingatkan sampai Nabi Nuh, anaknya sudah melawan, nggak mau percaya, namanya Kan'an. Diingetin sama Nabi Hud dan Nabi Soleh, nggak percaya. Sampai diingatkan kepada oleh Nabi Ibrahim, karena sudah semakin parah manusia, sudah mengaku Tuhan, mengaku Allah, namanya apa? Firaun. Namanya Namrud, ngaku sebagai Tuhan. Jadi orang dulu sudah keren, ngaku sebagai Tuhan. Orang sekarang kalah keren, ngaku sebagai malaikat, kalah. Lia Eden itu ngaku sebagai malaikat Jibril, kalah keren dia, masih kalah keren sama Namrud. Namrud sudah ngaku sebagai Allah, dia cuma ngaku sebagai malaikat Jibril. Akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia paling hebat, terkenal sedunia karena bisa nangkep malaikat Jibril. Loh ya, hebat itu. Makanya terus akhirnya Nabi Ibrahim meletakkan dasar-dasar agar manusia tidak kehilangan jejak, bahwa manusia akan kembali kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim mengingatkan kembali. Tapi cara Nabi Ibrahim ini aneh. Cara Nabi Ibrahim selain mengingatkan dengan kata-kata, Nabi Ibrahim mengingatkan dengan mencari jejak manusia penyembah Allah. Selain mengingatkan dengan kata-kata, Nabi Ibrahim mengingatkan dengan mencari jejak manusia yang menyembah Allah. Makanya Nabi Ibrahim berjalan mencari di mana jejak manusia menyembah Allah agar manusia tidak lupa. Akhirnya membawa anaknya, membawa istrinya perjalanan mencari jejak itu. Ketemulah jejak itu di sebuah lembah yang dikenal dengan sebutan Makkah. Di situ ada jejak, ada bekas pertama kali orang menyembah Allah. Maka jejak itu ditata kembali oleh Nabi Ibrahim. Jejak itu yang akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang akhirnya kemudian disebut Ka'bah. Itu adalah jejak pertama kali orang menyembah Allah, jejaknya Nabi Adam alaihi salam. Makanya kemudian Nabi Ibrahim berdoa agar manusia punya bekas-bekasnya dan gak hilang. Akhirnya berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, tak titipkan anak cucuku besok generasi ke depan di tempat gersang yang gak ada apa-apa, tapi di sini tempat baitikal muharram. Mohon mau sholat mudah-mudahan dan dicintai orang dan mendapatkan rezeki buah-buahan. Tempat berdoanya Nabi Ibrahim itu biar tidak dilupakan sama manusia berikutnya, ditandai dan disebut dengan makom Ibrahim. Jejaknya masih ada. Bekasnya Nabi Ismail ditandai dengan namanya Hijir Ismail. Bekasnya Siti Hajar mencari air biar gak lupa bahwa manusia punya sejarah dan peninggalan, ditandai dengan Safa Marwah. Semenjak itulah manusia punya tempat awal menyembah Allah. Dan dari situ kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan barokah, punya anak yang diangkat jadi nabi-nabinya Allah. Dari situlah Nabi Ibrahim punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Yang Ishak kemudian punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dan seluruh nabi setelah itu adalah dari Bani Israel untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah. Nah, sampai di zaman Nabi Isa, orang akhirnya kemudian tahu bahwa nabi itu semuanya dari Bani Israel. Akan tetapi karena zaman sudah akhir, nabi sudah terakhir, sudah paling terakhir, dikembalikan lagi kepada jejak awal. Maka dikembalikan lagi bukan di Palestina keturunan Bani Israel, tapi dikembalikan kepada titik awal di Makkah.
Nah itulah maka kemudian Nabi terakhir dari Arab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa kalian, bangsa Arab. Kenapa? Karena disitulah titik awal manusia menyembah Allah. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad lahirnya kok tidak di Riau? Kenapa Nabi Muhammad lahirnya tidak di Kampar? Tapi kenapa Nabi Muhammad lahirnya di Makkah? Karena manusia akan dikembalikan kembali ke titik awal di mana manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi lahir di Makkah, dan baru pertama kalinya ada Nabi kok orang Arab. Makanya orang Arab gak percaya ada orang Arab kok jadi Nabi. Orang Bani Israel yang gak percaya Nabi kok bukan Bani Israel. Makanya Nabi di Arab ya ditolak, oleh Bani Israel ya ditolak. Yang Arab gak pernah ada sejarah Nabi dari Arab. Yang Bani Israel meyakini gak mungkin Nabi kok Bani Israel. Makanya kemudian Nabi ngajari masyarakat Arab. Nah ini jadi kenapa Arab? Kembalikan itu dari awal kembali, agar manusia nanti kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Jadi itu intinya. Makanya Rasulullah kemudian memberikan pelajaran kepada orang Arab. Ya ditolak. Kenapa ditolak? Karena orang Arab nggak ngerti Nabi. Orang Arab sebelumnya penyembah berhala. Dia tidak mengerti Nabi. Makanya ketika saya Nabi, orang Arab Nabi itu apa? Apalagi pelajaran Nabi itu susah. Orang Arab itu menyembah berhala, Tuhannya banyak. Tiba-tiba diajari bertuhan satu, susah. Di sana nggak ada air, tiba-tiba toharoh pakai air. Diminum aja susah, disuruh wudhu sama jinabat. Padahal jinabatnya orang sana semalam bisa 8 kali. Kalau orang sini mudah. Di sana makanan susah, disuruh sedekah. Di sana panas, disuruh puasa. Maka bagi orang Arab ini aneh ajaran ini. Makanya kemudian ditolak. Di samping karena orang nggak ngerti Nabi. Makanya kalau Nabi itu waktu itu ada di Palestina, orang Palestina pasti tahu bahwa itu Nabi. Atau di Madinah, orang Madinah sudah kenal Nabi. Kalau di Arab orang nggak kenal Nabi. Sama dengan orang Riau, kenal kiai. Makanya kalau ketika saya datang ke sini nggak perlu khawatir, orang Riau sudah kenal kiai. Saya datang pasti disambut-sambut, minta salaman, guys, gitu apa. Tapi berbeda dengan di pedalaman Irian misalnya, yang tidak pernah mengerti tentang kiai. Mungkin saya datang didiamin biasa aja karena mereka nggak ngerti kiai. Dan bentuk kayak saya mungkin malah dituduh tim pemburu babi. Nah ini sosiologi pengetahuannya nggak nyambung. Loh makanya Rasulullah yang di situ. Akhirnya Rasulullah yang ngajarin masyarakat di Mekah. Nah makanya yang beriman pertama kali ya orang Mekah. Karena Rasulullah orang Mekah. Orang Arab yang pertama kali ketemu Rasulullah ya orang Arab. Makanya sahabat itu semuanya orang Arab karena hidup bersama Nabi di Arab. Makanya nggak ada sahabat kok namanya Joni, nggak ada. Sahabat kok Lugito gitu, nggak ada. Sahabat itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karena orang Arab. Nah setelah itu Rasulullah meninggal. Lah ketika Rasulullah meninggal, setelah itu kemudian karena ajarannya cukup terkenal dan bagus, semua orang pengen belajar lah. Ketika belajar kepada Rasulullah, sudah Rasulullah nggak ada, cuman ketemu sama sahabatnya Rasulullah. Nah maka orang yang mengikuti Rasulullah tapi nggak ketemu Rasul, cuman ketemu sahabat, ini yang disebut tabi'in, pengikut. Terus kemudian sahabat meninggal, orang ingin ikut Rasulullah, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in. Orang ini yang disebut tabi'in, pengikutnya pengikut. Setelah itu orang mau belajar ke Rasul, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'in, pengikutnya pengikut. Lah kalau orang Riau apa namanya? Ya sudah tabi'ut panjang.
Ansor Banser ini sudah tabiut panjang sekali. Karena Nahdlatul Ulama sudah menjadi pengikutnya Kiai Hasyim, belajar Islam kepada Kiai Hasyim Asy'ari, guru murid-muridnya. Kiai Hasyim belajar ilmu kepada Kiai Soleh, kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Soleh ada muridnya satu lagi selain Kiai Hasyim, namanya Kiai Ahmad Dahlan. Itu yang mendirikan Muhammadiyah. Jadi NU dan Muhammadiyah itu dulu mondoknya sama kiainya, di tempatnya Kiai Soleh. Cuman Muhammadiyah lebih efisien, NU agak lebih boros. Tarweh 8, yang NU 20. Gak usah olo-oloan, bener, sama-sama bener. Cuman yang NU kayaknya lebih aman karena 20. Besok kalau di akhirat yang bener kok 8, NU masih punya sisa 12. Masuk. Nah kalau yang bener 20, ya kurang 12 mau cari di mana? Ya gitu, gayanya juga sama. NU Muhammadiyah ini gayanya mirip. Yang Muhammadiyah terlihat kaya, yang NU terlihat miskin. Kalau ada masjid bagus-bagus, pendidik rumah sakit bagus-bagus, biasanya punyanya Muhammadiyah. Kalau yang NU pasti langgarnya jelek, masjidnya jelek. Kenapa? Duitnya habis. Untuk apa? Untuk mulutan. Setiap tahun ini mulutan berapa kali? Ini aja duit berapa habis ini untuk mulutan malam hari ini? Pak Kapolda, Pak Gubernur, habis duitnya. Ini ada mungkin 100, 200 sampai 300 juta habis untuk acara malam hari ini. Belum sangguni kiainya. Itu habis. Nanti bulan Rojabiyah, setiap langgar, setiap hari semuanya jalanin, habis duitnya. Bulan Sya'ban nanti Sya'banan, bulan Ramadan nuzulul Quran, habis itu Lebaran, habis itu halal halal, jadi habis duitnya. Punya ayam baru keluar telurnya, habis untuk datar khol. Nah habis, makanya NU ini duitnya terlalu banyak habis. Tapi nanti dulu kita lihat hasilnya, kan gitu. Nanti belakang saya cerita, jangan sekarang. Kita ganti dulu, topiknya masih seputar pewaris, al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita ini sudah kelas pengikut kesekian. Kiai Khalil, Kiai Soleh ikut Kiai Khairan. Kiai Khairan itu gurunya. Kiai Khairan ikut Kiai Abdul Wahid, gurunya lagi nih. Mondok di tempatnya Kiai Abdul Halim, Boyolali sana. Mondok di tempatnya Kiai Sufyan di Tuban. Muridnya Kiai Jafar di Glirip. Tabe pengikutnya Kiai Abdurrahman Lasam. Muridnya Mbak Abdul Halim Benowo. Mbak Benowo ini guru-gurunya Kiai di Jawa sana. Termasuk kemudian beliau adalah putranya Joko Tingkir. Maka santri jangan nyanyi Joko Tingkir ngombe gawat, karena itu gurunya ulama-ulama Islam di Nusantara. Orang kok Joko Tingkir ngombe gawat, jangan. Nah itu muridnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel muridnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubra, muridnya Sayyid Muhammad Paseh yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Malikus Soleh Malikus Lohir. Itu adalah muridnya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin muridnya Sayyid Abdul Malik Mongor. Dia murid Sayyid Alawi Amil Faqih, murid Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, mengikuti Sayyid Ali Khalid Qasam, ittiba pada Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Alwi, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Ahmad Al-Muhajir, murid Sayyid Isa, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Ja'far Shadiq, murid Sayyid Bakir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Hussein, murid Sayyidina Ali. Nah ini yang murid langsungnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah maka ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah pertama ya Nabi, wal jamaahnya Nabi sahabat, wal jamaahnya sahabat adalah sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in, tabi'ut, wal jamaah tambah banyak.
Ini wal jamaahnya para ulama. Makanya gayanya ya beda. Wal jamaahnya Nabi ya di Mekah sana. Kalau sholat ya Allahu Akbar, khusyuk di panah kakinya nggak masalah. Wal jamaahnya ulama, sholatnya sama Allahu Akbar, tapi matanya tengok. Oh, ada kretek-kretek, ya Allah sepatuku kehujanan. Banser polisi sama TNI kalau sholat hujan yang dipikir sepatu. Lah ya, muridnya Nabi di sana Allahu Akbar, di panah gak kerasa. Muridnya ulama sini sholatnya sama Allahu Akbar. Ada ding ding, bakso. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini suwe gitu. Jadi makna ahli sunnah wal jamaah adalah makna kehidupan sunnah yang dipraktekkan dari generasi ke generasi. Makanya kalau memahami ahli sunnah wal jamaah, jangan dipahami ini nggak ada di zaman Nabi, ini nggak ada di zaman Nabi, ini nggak ada di zaman Nabi. Kamu juga nggak ada di zaman Nabi. Makanya menjaga ahli sunnah wal jamaah itu menjaga ruang dan waktu yang berbeda secara sosiologi dan antropologi bagi pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan dikit-dikit ini nggak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi orang bisa ketemu Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kita nggak ketemu Nabi, ya gimana caranya? Ya sholawatan, muji-muji Nabi karena jauh nggak ketemu. Makanya di zaman Nabi ada cerita sahabat yang nggak pernah ketemu Nabi dari jauh datang, ya Rasul apa? Aku kangen. Kok kangen? Iya lama nggak ketemu engkau ya Rasul. Sahabatku namanya Sauban nggak ketemu engkau selama seminggu, turun 3 kilo. Lah terus kamu gimana? Aku rindu ya Rasul, tempatku jauh, makanya aku kangen sama engkau. Dalam kerinduanku aku nyusun puisi cinta ya Rasul. Saya juga ya Rasul. 2 orang bilang iya. Lah mana punyamu? Saya dulu ya Rasul ya, tak sampaikan puisi cintaku untukmu. Ya sudah silahkan. Yang satu Assalamualaikum, Assalamualaikum Zainal Anbiya'i, Assalamualaikum. Yang satu ganti anakku, anta Samsun, anta Badarun, anta Nurun, fauqa nur. Nabi udah terima kasih. Orang itu dikasih selimutnya Nabi, ya udah nih ambil. Saking senengnya dia lari sambil dikibar-kibarkan. Akhirnya dikejar sama sahabat yang dekat dengan Nabi. Kamu nyuri ya? Enggak. Kamu nyuri? Enggak, aku enggak nyuri. Kamu pasti nyuri. Enggak, aku tadi muji Rasul. Terus aku dikasih ini selimutnya Nabi. Masa Nabi enggak marah? Enggak. Kalau kamu enggak percaya besok yuk sekampung datang ke tempat Nabi. Terus kita muji-muji, pasti Nabi enggak marah. Ya udah janjian, awas nanti kalau dimarahi ya. Akhirnya minggu depan ada orang sekampung datang ke tempat Nabi. Akhirnya apa? Muji-muji Nabi. Assalamualaikum. Tapi di antara rombongan ada yang bawa duf atau bawa kendang, tang tung tung, tang tung tung, tang tung tung, tang tung. Rame sahabat Ali masuk, tenang. Sahabat Utsman ikut. Tiba-tiba lagi rame-rame sahabat Umar datang marah. Apa ini tang tung bikin pusing. Akhirnya kendangnya dibanting sama Sayyidina Umar. Nggak ada yang berani nolak. Sayyidina Umar, siapa yang berani? Akhirnya semua diem gini. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan sholawatan pakai musik tidak boleh loh. Makanya hati-hati sampean yang terbangan apa? Sayyidina Umar ngelarang. Dasarnya apa sampean ikut-ikutan terbangan? Nggak boleh. Ayo, mau ngelawan, yo. Bener nggak boleh. Sayyidina Umar karena banting terbang. Tapi ahli sunnah wal jamaah punya sikap. Seluruh sahabat bisa menjadi
hukum Sayyidina Umar banting kendang, tapi di ruangan itu ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman, ada Rasulullah. Nggak apa-apa, voting 3 lawan 1. Akhirnya menang, yang 3 boleh, yang 1 tidak. Makanya nggak apa-apa sholawatan pakai terbang lah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ngotot. Selidik punya selidik, ternyata Sayyidina Umar itu alasannya banting kendang karena tidak suka nyanyian. Sayyidina Umar itu keras. Kalau baca Quran nggak orang takut dengerinnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar keras. Kalau Sayyidina Utsman lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Allah tadi kok enggak? Nah, berarti sampean nggak cocok sama yang keras. Makanya orang Indonesia suka yang lembut. Itu sudah betul, akhirnya yang keras dibubarkan karena nggak cocok ternyata dengan orang Indonesia. Lo coba, kalau sampean tadi termasuk jenis yang gaya kayak Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, pasti gitu. Ternyata malah bengong diem. Lah itu Sayyidina Umar terkenal keras. Orang iblis saja dengar Sayyidina Umar lari. Makanya Sayyidina Ali itu pernah bernazar, orang kok kerasnya kayak gini, kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa? Maka kuburannya Sayyidina Umar di kuping sama Sayyidina Ali. Kuburannya di kuping. Nah Sayyidina Ali mendengar malaikat datang, Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Marrobuka. Ya Allah. Apalagi? Udah nggak jadi, itu aja. Nggak ada yang ditakuti Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar hanya takut Allah, Rasulullah, dan istrinya. Cuma itu aja. Kok Pak Kapolda sama Pak Gubernur kok tengok-tengokan ini? Iya. Makanya Sayyidina Umar keras. Tapi ingat satu hal, orang boleh nyuntuh Sayyidina Umar. Silakan sekarang orang banyak berlomba-lomba gaya kayak Sayyidina Umar. Kami kuat kayak Sayyidina Umar. Kami contoh galaknya Sayyidina Umar. Tapi satu ingat, yang harus diingat apa? Sayyidina Umar kerasnya luar biasa, galaknya luar biasa. Tapi Sayyidina Umar seumur hidupnya belum pernah membentak istrinya sekalipun. Ayo, ini yang laki-laki galak gayanya. Sayyidina Umar seumur-umur nggak pernah membentak istrinya. Sampean dikit-dikit bentak. Ayo, nah ini. Jadi sahabat pun begitu, saling berbagi. Ya, jadi karena kita ini jauh, maka kita pujian, salawatan. Muridnya Nabi, kalau zikir ya diem begini. Wong murid Nabi diem begini hatinya kepada Allah. Muridnya Kiai diem ya tidur. Makanya Kiai kalau zikir gedek itulah ahli sunnah wal jamaah. Yang kayak gini sederhana. Sahabat korbannya pakai unta. Karena apa? Hidup di Arab. Muridnya ulama nggak usah pakai unta, maksa korban pakai unta, ditangkap Pak Iqbal karena nyuri untanya kebun binatang. Loh ini Rasulullah makan 3 jari beserta sahabat karena yang dimakan kurma, yang di sini soto, yang nggak bisa pakai 3 jari. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Makanya ulama-ulama dulu datang juga berjubah, pakai jubah karena jubah bajunya Rasul disebut baju syar'i. Tapi sampai sini baju jubah nggak bisa dipakai nanam padi. Makanya oleh orang sini jubah dipotong, potongan baju syar'i namanya syar'un. Di sini nggak punya huruf ain dulu di Jawa, punyanya monggo potongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Orang Bugis nggak punya n, punyanya eng, maka sar'un jadi sarung. Loh itu. Nah kalau sudah pakai sarung fleksibel, nggak usah ribut celana cingkrang atau tidak. Karena kalau pakai sarung Anda pengen cingkrang, linting yang tinggi.
Kalau pengen turunkan yang lebih bawah. Tapi kalau takbir pasti Allahu Akbar nyantol karena ada lintingan sarung lo paling sempurna. Makanya sudah itu nenek moyang kita. Nah itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi barangnya sama, cara ngajarnya beda. Oh, tiba-tiba ada yang mengatakan zaman Nabi tidak ada orang mencium Quran. Ya zaman Nabi Quran belum ditulis. Itu kayaknya pinter tapi ya setengah pinter. Zaman Nabi belum ada orang nulis Quran. Quran ditulis zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu pun Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Akhirnya zaman Sayyidina Umar baru ditulis satu. Baru digandakan zaman Sayyidina Utsman. Sahabat meninggal Quran nggak bisa dibaca karena lungkek-lungkek kayak cacing. Akhirnya tahun 65 Hijriah Quran dikasih titik-titik. Yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah, 45 tahun setelah Rasulullah meninggal. Setelah itu baru ditulis lagi, nggak bisa dibaca. Akhirnya tahun 150 Hijriah diharokati, kasih sakal fathah kasrodom. Gama yang kasih sakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohiti, gurunya Imam Sibawayh. Disebar lagi generasi berikutnya nggak bisa baca karena lidahnya beda-beda. Orang Andalusia wadduha keluarnya wadduhe. Orang Padang mungkin kalau baca lekenut keluarnya lekenui. Orang Sunda alladzina alladzina. Orang Palembang sirotol sikotol gitu. Wong R dari E. Orang Jawa Rabbil Alamin Rabbil Ngalamin gitu. Orang apa? Orang Bugis An'amta Abdurrahman berdua Amang wong N jadi eng jadi N. Nah itu makanya lahirlah ilmu tahun 200-an Hijriah. Ilmu apa? At-tajwid fi qiraatil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lo itulah namanya ahli sunnah wal jamaah. Berubah pengajarannya, yang diajarkan sama apa? Iman Islam. Makanya ketika tahun sekitar 1200 Islam harus ketemu dengan budaya Nusantara. Makanya di budaya Nusantara ini sudah jadi bangsanya. Jadi Rasulullah lahir itu Islam apa? Islam di Makkah, di sini sudah jadi bangsa. Rasul lahir tahun 571. Kalimantan tahun 300 sudah punya kerajaan Kutai Kartanegara. Bangsa Melayu sudah mampu membuat kapal-kapal besar. Ada kerajaan apa? Palembang tahun 600. Ada kerajaan Muara Takus. Ada kerajaan-kerajaan besar. Di Malang tahun 400 berdiri kerajaan Kanjuruhan yang tempatnya kemarin dipakai untuk sepak bola dan rusuh itu. Itu kerajaan sebelum Singasari. Bangsa ini sudah gede. Makanya bangsa ini punya kisah-kisah besar.